Rempang melawan penggusuran. Masyarakat adat di pulau yang ada di Batam Riau itu menolak penghilangan 16 kampung Melayu tua yang telah ada sejak tahun 1834. Mereka juga menolak dipindahkan. Bertahun-tahun tinggal di situ, tentu saja masyarakat menolak rencana yang akan menghilangkan seluruh cerita kampung dan tempat mereka hidup selama bertahun-tahun sebelum Indonesia merdeka. Tompang. Tahun 2004, Tommy mewakili PT Makmur Elok Graha atau MEG dan pemerintah Kota Batam menandatangani perjanjian pengembangan dan pengelolaan kawasan Rempang seluas 17.000 hektar, Pulau Setokok seluas 300 hektar, dan Pulau Galang seluas 300 hektar. Proyek itu kemudian dikenal dengan nama Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif atau KWTE. Tapi proyek itu sempat terhambat karena dugaan korupsi. Tahun 2023, proyek ini masuk ke dalam daftar proyek strategis nasional dan akan memindahkan 10.000 warga Rempang. Mereka langsung menolak rencana itu. Juli hingga Agustus 2023, warga Pulau Rempang mendapatkan surat pemanggilan dari Polres Barelang, Polda, Kepri, sampai Kejaksaan Agung. Ini adalah proses kriminalisasi alias cara pemerintah setempat menundukkan warga agar tidak melawan rencana pembangunan dan menyetujui kampungnya dihilangkan. Mereka diancam menggunakan berbagai pasal terkait perbuatan melawan hukum yang menghambat investasi dan menimbulkan kerugian negara, pendudukan lahan secara ilegal, penyerobotan tanah negara, pemungutan tiket ilegal, pemerasan, berusaha di tanah negara, dan perusakan terumbu karang. 13 Agustus 2023, Ketua Kerabat Masyarakat Adat Tempatan atau Keramat Rempang dijemput paksa oleh polisi di rumahnya tanpa ada surat perintah penangkapan yang jelas. Namun, berhasil digagalkan oleh warga. 21 Agustus 2023, warga pun membangun posko jaga untuk menghadapi intimidasi dan ancaman dari pemerintah. 6 September 2023, warga menutup akses masuk ke Pulau Rempang dengan melakukan berbagai aksi, karena sehari sebelumnya kampung mereka telah dipasangi patok tata batas. 7 September 2023, pukul 7 pagi, warga mulai berkumpul di Jembatan 4 Barelang yang merupakan lokasi jalur yang digunakan oleh aparat keamanan untuk menuju lokasi pengukuran. Pukul 9 pagi, aparat gabungan dari TNI, polisi, Satpol PP, dan Ditpam Batam membentuk barisan di depan jembatan dari arah berlawanan dengan warga. Aparat gabungan tersebut pun kemudian bergerak ke arah warga yang berdiri di ujung jembatan. Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho dengan pengeras suara meminta warga untuk segera mundur. Warga menolak mundur dan melempari botol plastik ke arah polisi yang sudah merangsek paksa masuk. Polisi lalu membalasnya dengan menembakkan gas air mata dan water cannon ke arah warga. Bentrok tak setimpal itu terjadi. Pukul 10 pagi, polisi sudah mengejar massa aksi sampai ke arah lokasi sekolah SMPN 22 Galang dan SDN 24 Galang. Alhasil, banyak anak sekolah yang kena gas air mata. Pihak sekolah sudah meminta untuk tidak ada penembakan, tapi permintaan itu tidak dihiraukan. 11 murid dilarikan ke rumah sakit dan 8 warga ditangkap. 8 September 2023, sehari setelah menghabisi warga, polisi segera membangun 2 posko. Aparat gabungan yang terdiri dari Polri, TNI, dan Pemko Batam melakukan pengamanan pengukuran dan pemasangan patok tata batas. Akhirnya berhasil tanpa perlawanan lagi karena warga tengah berfokus untuk menjaga kampungnya masing-masing dan sudah ada ancaman kekerasan. Pemerintah mengultimatum warga untuk mengosongkan pulau hingga tanggal 28 September. Wow. Tragisnya, karena pasca peristiwa kekerasan yang terjadi di Rempang, Batam, pihak kepolisian mengeluarkan beberapa pernyataan resmi. Salah satunya, lewat Kepala Biro Pelayanan Masyarakat Polri, Brigjen Ahmad menyatakan bahwa tidak ada korban jiwa pada peristiwa Rempang. Padahal banyak korban, bahkan ada warga yang terluka akibat peluru karet yang ditembakkan. Pulau akan segera dikosongkan, 16 kampung akan segera hilang, dan warga akan pergi dari ruang hidupnya. Mereka menolak dan mereka dihantam serta diancam. Mari kita flashback dari tahun 2016 hingga 2019.
2016 hingga pertengahan 2017 adalah masa-masa perselisihan warga Bukit Duri Jakarta dan pemerintah. Dianggap sebagai warga liar dan penyebab banjir di Kali Ciliwung, mereka katanya pantas untuk digusur. 11 Juli 2017, proses penggusuran dikabarkan berjalan damai dan tanpa ganti rugi. Namun, tembok dipenuhi coretan kemarahan. Rentan waktu 2017 hingga 2018, giliran warga Kulon Progo yang memperlihatkan harga diri, menantang Angkasa Pura dengan barisan pengamanannya TNI Polri. 37 rumah terakhir menolak dihancurkan, bertahan sekuat tenaga. Kemudian di Desember 2019, kisruh di kawasan Taman Sari, Bandung. Satpol PP, Polrestabes Bandung, dan Kodim berhadap-hadapan dengan warga dan masyarakat yang berempati. Berpuluh-puluh tahun ditempati, mendengar akan digusur, warga bertahan dan gugatan hukum dilayangkan. Setahun rangkaian penggusuran terjadi, semua sudah rata dengan tanah, menyisahkan parade kekerasan aparat. Bukan hanya di Indonesia, penggusuran terjadi di mana-mana, dan model perlawanan orang-orangnya patut dihargai. Dan dalam video berikut, di Cina ada istilah Dingxihu atau rumah paku. Sebutan untuk bangunan yang berdiri sendiri di pusat perbelanjaan, jalan raya, dan infrastruktur lainnya. Bangunan ini seperti paku, keras kepala, menancap ke tanah, terlihat kesepian dan mencolok. Rumah paku ada karena pemiliknya menolak untuk digusur atau menerima ganti rugi dan negosiasi. Fenomena ini sendiri muncul di pertengahan 19-an saat reformasi ekonomi Cina diterapkan. Penggusuran tak terelakkan sejak saat itu, sedangkan taktik penggalangan simpati publik dan solidaritas belum dikenal. Rumah paku ini tak jarang selalu mendapatkan teror serta bujuk rayu dari pengembang dan pemerintah. Tidak salah jika banyak di antaranya berujung menyerah. Rumah paku tersebar banyak di wilayah Cina, dan mari kita lihat beberapa di antaranya. Di bulan Agustus lalu, viral sebuah rumah berada di tengah-tengah jalan layang 4 jalur di Guangzhou. Rumah seluas 40 meter persegi ini adalah milik Liang. Menolak pindah karena pemerintah menawarkan kamar apartemen sederhana dekat dari kamar mayat. Konsekuensinya, pembangunan jalan terus dirampungkan, sementara rumah paku ini tetap tertancap di situ. Menjadi satu-satunya pemilik dari 47 rumah yang menolak pindah, sampai sekarang pihak pemerintah masih terus bernegosiasi dengan Liang. Rumahnya sendiri membelah jalan, menyulitkan insinyur saat pembangunan, namun Liang mengaku tidak terganggu. Yang ini adalah rumah paku yang ada di tengah jalan di Wenling, Provinsi Zhejiang, rumah milik Lo Baogen dan istri. Di tahun 2003, proyek infrastruktur utama yang menghubungkan kota ke stasiun kereta dibangun. Jalan raya ini dianggap penting hingga harus merelokasi 459 warga. Dan pasangan Baogen adalah satu-satunya pemilik yang menolak dan bertahan. Alhasil, rumah mereka seperti terdampar entah dari mana, berada di tengah-tengah jalan raya. Kadang kendaraan harus mutar depan halaman mereka. Dan Lo Baogen sendiri masih beraktivitas seperti biasa sebagai peternak unggas. Namun, karena merasa jengah dengan kedatangan wartawan dan orang-orang yang penasaran dengannya, ganti rugi pemerintah akhirnya diterimanya. Dan bulldozer pun berhasil meruntuhkan rumah paku fenomenal ini. Pada tahun 2010 di pinggiran kota Wuhan, Provinsi Hubei, juga pernah heboh sebuah aksi perlawanan petani bernama Yang Youden. Ia memegang surat resmi kepemilikan hingga tahun 2029. Namun, tanahnya yang strategis dan pengembang lokal bersaing merebutnya. Seluas 4 hektar, lahan tersebut jadi tempatnya berumah, beternak, dan bertani. Negosiasi dilancarkan, tapi belum selesai. Tim pembongkar sudah datang duluan. Menurut pengakuannya, tanggal 25 Mei 2010, ia didatangi dan dipukul 100 orang. Karena merasa putus asa, Yang pun merakit kanon sendiri, terbuat dari kembang api dan peluncur roket yang dipakainya untuk menakut-nakuti orang-orang tersebut. Nah uniknya nih Pop Gengs, si Yang ini menolak diberi cap pemilik rumah paku. Karena menurutnya, rumah paku adalah taktik pemilik yang ingin menaikkan harga ganti rugi. Sedangkan, ia hanya ingin mempertahankan haknya. Sebenarnya masih banyak lagi nih rumah paku di Cina, dan terus ada seiring pembangunan besar-besaran di negara tersebut. Namun, mari kita melihat pemilik lain yang menerapkan metode yang berbeda. Nah, ada nih yang dinamakan rumah sandwich yang memenuhi pemandangan Amerika Serikat
yang mengabadikan kisah pertahanan terakhir pemiliknya. Seperti rumah nomor 249 di New York ini,